Serat Saka Jati, Bab 1, Anak Tukang Jahit. Bagian 2, Ejekan Anak-anak. Jalan setapak yang membelah persawahan masih basah oleh embun ketika Saka Jati melangkah pelan, menggendong keranjang bambu di punggungnya. Keranjang itu tak besar, tapi cukup membuat bahunya terasa miring. Di dalamnya hanya ada beberapa bungkus daun pisang berisi bumbu dapur titipan nenek. Tapi berat yang ia rasakan bukan semata dari keranjang, melainkan dari rasa yang diam-diam menumpuk di dadanya. Udara pagi itu segar, dengan aroma lumpur basah dan wangi batang padi yang baru disiram embun. Burung-burung kecil beterbangan rendah, sesekali hinggap di pematang. Saka menatapnya sambil menarik napas panjang, seolah ingin menyalin ketenangan burung-burung itu ke dalam dirinya. Namun, begitu ia menoleh ke ujung jalan, dadanya langsung menegang. Sekelompok anak sebaya sudah terlihat di depan, tepat di dekat persimpangan menuju pasar. Mereka duduk berjejer di batu besar pinggir kali kecil, sebagian main gundu, sebagian lagi menyibukkan diri dengan batang pisang yang mereka bentuk jadi perahu. Suara tawa mereka terdengar nyaring, lepas, menusuk telinga Saka. Langkahnya otomatis melambat, ada dorongan untuk berbalik, mencari jalan lain meski harus memutar lebih jauh. Tapi jalan setapak ini satu-satunya jalur tercepat menuju pasar. Nenek sudah menekankan tadi pagi, cepat pulang, Jat. Aku masih harus memijat nanti siang. Maka ia tak punya pilihan selain terus maju. Keranjang di punggungnya berayun pelan ketika ia menarik napas. Ia berusaha menunduk, berharap bisa lewat begitu saja tanpa menarik perhatian. Tapi suara tawa anak-anak itu justru makin keras, seolah menyambut kedatangannya. Lihat siapa itu, seru salah satu anak, dengan suara yang dibuat-buat keras. Saka tidak mengangkat kepala, tapi ia tahu, semua mata kini menyorot ke arahnya. Itu cucunya tukang pijat, sambung yang lain, disusul derai tawa. Jantung Saka berdegup lebih cepat, pipinya panas, telapak tangannya dingin. Ia tetap menunduk, pura-pura tak dengar, dan mempercepat langkah. Awas jangan dekat-dekat, nanti kamu dipijit sampai remuk, teriak seorang anak dengan nada mengejek. Tawa pecah lagi, kali ini lebih ramai, lebih menusuk. Saka menggigit bibir. Kata-kata itu menusuk telinganya seperti duri. Ia ingin sekali menoleh, ingin membalas dengan sesuatu, apa saja. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk semakin dalam, menatap bayangan kakinya di tanah yang lembab. Keranjang di punggungnya terasa makin berat, seakan semua ejekan itu berubah menjadi batu yang menekan tubuhnya. Aduh bajunya kumal sekali, kata yang lain sambil terkikik. Pasti cuma punya satu baju itu saja. Sekali lagi, tawa meledak. Saka merasakan dada sesak. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi dirinya yang tiap hari melihat nenek mencuci dengan sabun seadanya, baju kumal itu bukan sekadar kain. Itu bukti hidup pas-pasan, bukti yang tak bisa ia sembunyikan dari mata orang lain. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat, setiap langkah seperti melawan lumpur. Suara tawa di belakangnya terus membuntuti, seperti bayangan yang enggan pergi. Dalam hati Saka berbisik, kenapa harus aku? Apa salahku lahir begini? Saka mempercepat langkah, berharap jalan tanah itu segera membawanya keluar dari tatapan mereka. Tapi suara-suara di belakangnya tak kunjung reda, malah makin keras, makin menusuk. Lihat keranjangnya, jangan-jangan isinya cuma angin, teriak seorang anak, disambut tawa panjang. Kalau lapar dipijit saja perutnya, biar kenyang, sahut yang lain, menepuk-nepuk perutnya sendiri dengan gaya dibuat-buat. Tawa kembali pecah, lebih kasar kali ini, seperti cambuk yang dicambukkan ke punggung Saka. Ia meremas tali keranjang yang melintang di dadanya. Jari-jarinya gemetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena takut. Ia tahu, mereka tidak benar-benar jahat. Anak-anak desa memang suka menggoda, suka bercanda. Tapi ketika semua tawa itu diarahkan padanya, rasanya dunia mengecil, menjerat. Langkahnya makin cepat, hampir setengah berlari. Tapi semakin ia menjauh, semakin keras pula suara mereka. Jangan-jangan dia mau ikut neneknya jadi tukang pijat, teriak salah satu dengan nada mengejek. Hati-hati jangan sampai kalau main sama dia, kamu dipijit sampai tulangnya copot. Awas nanti tanganmu bau minyak gosok. Tawa lagi, dentumannya menyalak di telinga. Saka menutup mata sesaat, menahan air yang hampir menggenang di sudut matanya. Ia tak boleh menangis. Kalau ia menangis, ejekan itu akan menjadi-jadi.
Mereka akan tahu kelemahannya, dan itu yang paling ia takuti. Bayangan wajah nenek muncul di benaknya, keriput, tangan kurus, tapi selalu hangat setiap kali memijat orang lain. Nenek tidak pernah merasa hina dengan pekerjaannya. Kenapa orang-orang menganggap pekerjaan itu bahan olok-olok? Kalau nenek dengar mereka bicara begitu, apa dia akan sakit hati? Pikir Saka, dada terasa makin berat. Sebuah kerikil tiba-tiba meluncur ke arah kakinya. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat langkahnya terhuyung. Tawa kembali meledak, kali ini bercampur sorakan. Wah, keranjang jalannya goyang-goyang. Hati-hati, nanti jatuh. Saka mengeratkan giginya, wajahnya panas seperti dibakar. Ia ingin menoleh, ingin berteriak, ingin balas melempar batu lebih besar. Tapi tubuhnya menolak. Ada rasa takut di sana, takut kalau mereka beramai-ramai melawan, ia pasti kalah. Ia hanya seorang anak kurus dengan baju tipis. Mereka lebih banyak, lebih kuat, lebih berani. Jadi, ia memilih terus berjalan. Namun ejekan terakhir menusuk lebih dalam daripada yang lain. Kasihan anak sial, baru lahir ibunya langsung mati. Bapaknya juga nggak jelas, nggak ada yang mau ngakuin. Seperti ada sesuatu yang meledak di dada Saka. Ia berhenti sejenak, napasnya tercekat. Kata-kata itu bukan sekadar ejekan biasa. Itu luka lama, luka yang selalu ia simpan rapat-rapat. Tentang ibunya yang sudah tiada bahkan sebelum ia bisa mengenalnya, dan tentang ayahnya yang hilang tanpa kabar. Kepalanya berdenyut, seolah seluruh darah mendesak naik. Keranjang di punggungnya berguncang, hampir terjatuh. Tapi ia buru-buru menegakkannya kembali, menelan semua kata yang sudah sampai di lidah. Saka melangkah lagi, kali ini dengan langkah lebih kaku, lebih cepat. Tawa mereka masih terdengar di belakang. Tapi di telinganya, suara itu perlahan berubah menjadi dengung yang menyesakkan. Di dalam hatinya, ia hanya berulang-ulang berkata, sampai kapan? Langkah Saka makin jauh dari suara tawa itu, tapi bekasnya menempel di telinga, tak mau hilang. Semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas gema ejekan itu di kepalanya. Kata-kata tentang ibunya, tentang ayahnya, menusuk seperti pisau yang diputar perlahan di dada. Ia berjalan menunduk, menatap tanah becek yang diinjaknya. Setiap kali kaki kecilnya menghantam lumpur kering, ia merasa seperti sedang dipaku di bumi, tidak bisa lari dari takdirnya. Saka tahu, ia berbeda dari anak-anak lain. Bukan hanya karena ia dibesarkan nenek yang renta, atau karena rumah mereka reot dan berderit tiap malam diterpa angin laut. Tapi karena sejak lahir, ia sudah ditandai sebagai anak tanpa orang tua. Anak yang membawa kematian bagi ibunya, dan kehilangan sosok ayah yang bahkan tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati. Ia meneguk ludah, tapi kerongkongannya kering. Kenapa aku harus lahir begini? Pertanyaan itu sudah lama mengganggunya. Kadang ia membisikkan kepada dirinya sendiri di malam hari, ketika nenek sudah tertidur. Kadang ia melontarkannya kepada sungai, berharap air bisa membawa pertanyaan itu pergi. Tapi jawaban tak pernah datang. Langkahnya berhenti sejenak di dekat pohon asem yang menaungi jalan setapak. Dari situ ia bisa melihat pasar di kejauhan, bising dan ramai. Tapi anehnya, suara itu justru terdengar samar, seperti kabur oleh kabut tipis. Seakan jarak antara dirinya dan orang-orang di pasar itu bukan sekadar ratusan langkah, tapi sebuah jurang yang sulit ditembus. Saka menarik napas panjang, dadanya terasa berat. Teringat lagi kejadian beberapa bulan lalu, ketika seorang anak lain di sawah berteriak padanya, "Kamu pembawa sial. Kalau ibumu tidak melahirkanmu, dia masih hidup." Anak itu tertawa, lalu disambut teman-temannya. Saka tak sanggup menjawab, hanya berdiri kaku seperti orang bodoh. Kenangan itu kembali menyeruak, bercampur dengan ejekan hari ini. Ia merasa dunia berputar, seakan pusing 7 keliling. Lalu muncul wajah nenek di benaknya, sosok kurus yang selalu tersenyum, meski tubuhnya penuh pegal karena memijat orang-orang desa dari pagi sampai malam. Nenek sering berkata, "Jangan hiraukan kata orang, Saka Jati. Yang penting kita hidup jujur." Tapi bagi Saka Jati kata-kata itu belum cukup kuat untuk meredam luka di hatinya. Ia ingin kuat seperti nenek, tapi dirinya masih anak-anak. Lidahnya keluh, tubuhnya kecil, hatinya rapuh. Saka kembali melangkah. Keranjang di punggungnya berayun pelan, tapi terasa seperti membawa batu yang menekan. Ia mencoba menenangkan diri dengan menghitung langkah, 1, 2, 3, tapi semakin ia menghitung,
semakin pikirannya dipenuhi perbandingan dengan anak-anak lain. Mereka punya ayah yang mengajari membuat layang-layang. Mereka punya ibu yang memanggil pulang kalau matahari tenggelam. Mereka punya keluarga utuh. Sedangkan dirinya, hanya punya nenek, itu pun nenek yang sudah renta, yang setiap kali batuk membuat Saka cemas apakah esok masih bisa melihatnya. Air mata akhirnya menetes, jatuh ke tanah tanpa bisa ditahan. Saka buru-buru mengusap wajahnya dengan punggung tangan. Ia tak boleh menangis di pasar nanti, tak boleh menunjukkan kelemahan. Orang-orang sudah cukup memandangnya dengan iba, ia tidak mau menambah alasan mereka untuk meremehkan. Kenapa dunia selalu terasa berat untukku? Batinnya berbisik, nyeri, seakan suara itu keluar dari dasar perut. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah lagi. Pasar tinggal beberapa puluh langkah, tapi hatinya masih tersesat jauh di belakang, di tempat ejekan itu terus bergema. Pasar desa akhirnya terbentang di hadapan Saka. Deretan gubuk beratap rumbia berjajar di kiri kanan jalan, sebagian terbuat dari anyaman bambu yang mulai menghitam dimakan waktu. Suara orang-orang bercampur menjadi riuh, pedagang menawarkan dagangan, pembeli menawar harga, ayam berkokok bersahut-sahutan, ditambah teriakan tukang ikan yang baru datang dari muara. Aroma ikan asin, bawang merah, dan daun pisang bercampur dengan bau tanah basah. Udara pengap oleh keringat orang-orang yang berdesakan, tapi bagi Saka, semua itu terasa seperti selimut tipis yang menutupi hatinya yang remuk. Ia menurunkan sedikit keranjang dari punggung, menggesernya ke sisi badan agar lebih mudah membawa titipan nenek. Langkahnya tetap hati-hati, kepala menunduk, menghindari tatapan orang-orang. Namun, setiap kali ada mata yang menoleh, ia merasa sorot itu langsung menembus dirinya, membaca bahwa ia hanyalah cucu seorang tukang pijat miskin. Seorang pedagang sayur, perempuan parubaya dengan kerudung kusam, tersenyum begitu melihatnya. Saka, nenekmu sehat nak? Tanyanya ramah sambil menata tumpukan kacang panjang. Saka mengangguk pelan. Iya nek, nenek titip salam. Baguslah bagus. Sampaikan ya kalau ada yang butuh sayur, aku simpan buat dia, katanya sambil menyodorkan seikat kangkung ke tangan Saka. Bawa ini tidak usah bayar. Saka terdiam sebentar, lalu menerima dengan canggung. Bibirnya berusaha tersenyum, tapi hanya separuh hati. Ada hangat yang menyentuh dadanya karena masih ada orang yang peduli, tapi pada saat yang sama, rasa minder kembali muncul. Kenapa aku harus selalu diberi cuma-cuma? Kenapa aku tidak bisa membeli sendiri dengan uang yang cukup? Ia berjalan lagi, melewati deretan pedagang ikan. Bau amis langsung menusuk hidung. Seorang kakek dengan janggut putih berseru, ini cucunya Mbah Pijat. Hebat sekali nenekmu itu, tangannya masih kuat. Saka tersenyum kaku, menunduk lagi. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau malu. Setiap pujian untuk neneknya entah kenapa terasa seperti pengingat bahwa dirinya hanya menumpang nama orang lain. Suara riuh pasar makin padat. Anak-anak kecil berlari-lari, membawa uang receh dari orang tua mereka. Saka menyingkir ke tepi, takut bertabrakan. Ia tahu kalau sampai menabrak atau menjatuhkan barang, ia akan menjadi sasaran omelan, dan mungkin lagi-lagi ejekan. Setelah selesai membeli titipan nenek, ia menumpukan barang-barang ke dalam keranjang. Beratnya bertambah, tapi dibanding beban di dadanya, semua itu tak seberapa. Saka berdiri sejenak di pinggir jalan pasar, menatap kerumunan orang. Semua terlihat sibuk dengan urusannya masing-masing. Orang tua menawar, anak-anak tertawa, pedagang berteriak. Dunia terus berjalan, seolah tak ada yang peduli pada dirinya yang hanya satu titik kecil di antara ribuan orang. Ia menarik napas panjang, mencoba menegakkan punggung. Aku harus cepat pulang, pikirnya. Nenek menunggu, nenek percaya padaku. Namun, meski kakinya melangkah meninggalkan pasar, suara ejekan tadi masih terus membuntuti dari belakang, seperti bayangan yang tidak bisa diusir. Ia menatap jalan pulang yang panjang, sawah terbentang di kejauhan. Langkahnya mantap di tanah, tapi hatinya goyah, membawa beban yang jauh lebih berat daripada keranjang di punggungnya. Di kepalanya, satu kalimat berulang-ulang bergema, aku hanya anak tanpa ibu, tanpa ayah. Hanya cucu nenek tua, dan kalimat itu, entah bagaimana, terdengar lebih nyaring daripada seluruh keramaian pasar.